Rekor buruk impor beras. Kita semua harus merasa tertampar dengan skor impor beras yang naik lebih dari 600% pada 2023. Walaupun impor beras sudah jadi cerita lama, rekor ini tanda kejanggalan besar. Ditambah lagi, impor gila-gilaan jadi pola menjelang pemilu. Rekor impor beras tersebut bisa bermakna dua hal. Pertama, menandakan kegagalan berbagai program ketahanan pangan yang selama ini diklaim sukses. Kedua, sebab pola 5 tahunan itu, impor beras diduga menjadi celah pendanaan pemilu. Kendati jenisnya berbeda, keduanya tetap tidak bisa diterima. Sebab itu, sebulan menjelang pemilu ini kita harus bisa menguliti program pangan pemerintah dan penyaluran impor itu. Hanya dengan cara ini kita bisa menolak janji program-program serupa yang akan membuat bangsa semakin terjerumus ke lubang ketergantungan impor. Dari dua faktor itu, pola impor menjelang pemilu memang yang paling gampang terbaca. Hal serupa terjadi pada 2018 atau menjelang pemilu 2019. Ketika itu, pemerintah mengimpor beras sebesar 2,25 juta ton. Angka impor beras semakin mencengangkan terjadi pada tahun lalu. Sesuai angka Badan Pusat Statistik yang mencatat impor beras mencapai 3,06 juta ton. Angka itu sekaligus impor beras terbesar dalam 5 tahun terakhir. Pada periode-periode sebelumnya, lonjakan 1 tahun sebelum pemilu itu tidak terjadi meski impor di tahun berlangsungnya pencoblosan tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang kejanggalan impor di dua pemilu ini tidak serta-merta terkait dengan penyelewengan pendanaan. Namun, pola mencolok ini tidak dapat diabaikan dan layak diselidiki. Adapun terkait dengan alasan ketahanan pangan, hal pertama yang terlihat tentunya adalah angka cadangan beras. Betul bahwa El Nino membuat produksi beras turun, namun perbandingannya dengan angka impor justru semakin membuat dahi berkerut. Laporan BPS pada Desember 2023 mencatat produksi beras diperkirakan pada sekitar 30,90 juta ton. Ini berarti penurunan sebanyak 645.090 ton atau 2,05% jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Maka sangat aneh ketika penurunan tidak sampai 3% dijawab dengan lonjakan impor lebih dari 600%. Lagi-lagi, ini kembali menguatkan kecurigaan pendanaan pemilu. Lonjakan impor yang berlebihan juga membawa risiko beras menumpuk di gudang Bulog dan berakhir rusak. Ini sudah terjadi usai impor besar 2018. Saat itu, sisa beras impor justru mencapai 200.000 ton. Sebanyak 106.000 ton diantaranya menjadi rusak karena gagal disalurkan. Alasannya pun sulit dinalar karena dikatakan jenis beras yang tidak sesuai dengan konsumsi masyarakat. Menilik lebih dalam akar permasalahan yang ada, maka terlihat jika candu impor dilanggengkan dengan janji-janji program pangan yang tidak terrealisasi. Contohnya, jika Presiden Joko Widodo untuk membagikan 9 juta hektar lahan kepada petani, belum juga terlaksana hingga kini. Akibatnya, 60% petani kita masih berkategori gurem atau hanya memiliki 0,3 hektar lahan. Bukan saja soal kepemilikan lahan, sistem pertanian yang dijalankan pemerintah nyatanya hanya menguntungkan perusahaan besar. Sistem food estate tersebut justru tidak mendukung konsep pertanian keluarga yang sebenarnya menjadi tulang punggung produksi beras kita. Di sejumlah lokasi, proyek food estate juga tidak berhasil. Contohnya, proyek di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang berubah komoditas menjadi jagung setelah perkebunan singkong gagal. Proyek jagung 54 miliar rupiah itu pun tampak janggal karena tanaman yang ditanam menggunakan medium polybag.
Fakta itu semakin menguatkan kritik para ahli pertanian bahwa lahan food state kebanyakan malah daerah berproduktivitas rendah. Hal itu pula yang ada di Gunung Mas yang memiliki tanah berpasir dengan unsur hara nyaris nol. Dengan fakta-fakta itu, tidak dapat dimungkiri jika negeri ini masih sangat jauh dari ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan. Kebijakan pangan yang karut-marut, mulai dari penyediaan lahan hingga keran impor, harus diubah. Kita tidak boleh lagi terjebak dengan janji dan program serupa, tapi nyatanya janji itu dilunasi dengan ketergantungan impor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.